Shalom Permata, kita bertemu kembali di dalam renungan PA Permata minggu ini. Sebelum saya sampaikan renungan dari firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di mana atas pertolongan dan penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Engkau masih memberikan kesehatan dan kemampuan bagi kami semua anak-anak-Mu, sehingga di dalam saat yang Kau berikan bagi kami mau memakai kesempatan ini untuk ikut ambil bagian di dalam pelaksanaan PA Permata minggu ini. Mari Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di dalam PA Permata minggu ini, Mazmur 119 ayat 9 dan kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan membacakan Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dan kita lihat kembali dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi yang menjadi tema kita dalam minggu ini, kebetulan dalam minggu ini kita mempergunakan bahasa Karo. Si jadi temanta MK pen anak si muda jadi pasu-pasu. Tapi ibas bahasa Indonesia ikatakan generasi muda menjadi berkat si menjadi sasaran ibas tahun pelayanan di tengah-tengah GBKP untuk tahun 2020 sada indah. Menjuah-juah man bandu kam kerina permata kekelengan kami. Ibas kita memahami sadar rencana Tuhan ibas kegeluhan ta. Tuhan jadikan kita. Tentunya Tuhan memiliki tujuan terhadap hidup kita. Di batape bagi kang nandangi kam kerina anak-anak kami permata. Tuhan memiliki tujuan yang tepat dan pasti atas kerina kegeluhendu. Tujuan di bata nandangi kerina anak-anak si muda tentuna. Uga makana arah kehadiran anak si muda. Ibas pendahinna kerinana. Krina min sikap dahina janah di bata mulia ije. Sura-sura di bata uga makana ibas pergaulendu krinana. Sikap pergaulendu lakam enda erteman ras perbahanan sila payu. Ibas menentukan pasangan hidupndu. Sura-sura di bata sikap min krina perdalanan kegeluhan. Ibas menentukan pasangan kegeluhendu, entape pasangan hidupndu, jodohndu. Sikap min krina bagian sura-sura di bata si debanna. Apalagi ibas kehadirandu, lako banci incidahkan. Uga di bata arkuasa ibas kegeluhendu, ibas kesehariandu, pendahindu, keluarga. Raspe si debanna krina. Sikap min anak-anak si muda Tentulah harapan di bata nandangi kegeluhendu kam krina permata kekelengan kami. Uga maka enda kubas sasaran siarapkan di bata. Sadahal mungkin si menjadi renungan ta. Mari kita melihat Mazmur 110 siwah ayat siwah.
kitab Mazmur enda, ijenda kita dituntut, ijenda iberitakan man bandu sebagai pemuda, sebagai permata. Ternyata hanya dengan firman Tuhan, pemuda itu dapat mempertahankan kelakuannya tetap bersih. Raspe ibas kerina situasi kecibal kegeluhan permata bagi singena ate Tuhan. Hanya dengan firman Tuhan. Berarti ulu sumber dari segala-galanya agar menjadikan sikap kehidupan permata itu baik, tentunya adalah melalui kebenaran firman Tuhan, si tetap berkuasa ibas geluhdu. Jadi lako banci enda menempatkan posisi firman Tuhan itu menjadi hal yang utama dan yang pertama. Apa yang dilakukan permata dalam hal ini? Lid 2, si iajuk lako banci enda. Firman Tuhan ini tetap jadi satu hal yang prioritas. Banci tersehi surah-surah di bata ibas krina. Kecibal kegeluhan permata. Si pertama, permata perlu ternyata banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani. Perlu keterlibatan du kerina permata. Lako banci membackup dahin-dahin pelayanan di tengah-tengah gereja anta. Dahin-dahin si enda kegiatan-kegiatan si berbau rohani. Si banci enda melibatkan waktu, pemikiran, bahkan kehadiran du. Alu bagai tentuna firman itu akan menjadi satu hal. Sikin enda menjadi satu kebutuhan sila banci lang lid ibaskam. Maka si peduaken erpalaskan kitab Mazmur enda, sering-seringlah melatih diri dengan firman Tuhan. Kalau permata itu tidak pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, bagaimana mungkin permata itu bisa mencintai pekerjaan pelayanan itu, dan bagaimana mungkin permata itu bisa hadir untuk menyaksikan kuasa Allah melalui firman yang dia terima dan terapkan dalam hidupnya. Maka melatih diri dari kegiatan-kegiatan terlibat nakam ibas dahin-dahin di tengah-tengah gereja. Alulitna keterlibatan endam sebagai sarana untuk melatih diri man bandu krina. Maka di si idah ibas kai si katakan Paulus man Timotius. Sinen ibas kitab sada Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau remeh, enteng. Artinya enda dikatakan Paulus adalah mengangkat harkat dan martabat seorang muda itu bukan karena dia usianya muda, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi justru dalam kemudaannya itu nama Tuhan dimuliakan ketika ia bisa menjadi teladan bagi orang lain. Permata kamu krina melala kersi manusian ibas kamu. Karena dari segi kemampuan bagepe kini ngasu pendu hidup dalam era-era globalisasi ibas masa si genduari. Ibas perkembangan teknologi informasi. Orang-orang muda sebagai basis terdepan. Lako banci ikut menguasai hidup di dalam situasi sebagai rupana. Labancilah melala ke arah kemajuan teknologi indah. Banci kam menempatkan diri dulu ko banci kam jadi permata si banci jadi usian jadi teladan mangkala si depan. Ibas kesabaran du, ibas pergaulan du, ibas keterlibatan du membagi waktu untuk Tuhan dan lain sebagainya. Maka ini sarana melatih diri, perlu dilatih diri kita agar kita betul-betul bisa mempertahankan kelakuan dari pemakaian dan penerapan firman Tuhan itu. Sadahal si iturikan ibas natsta ibas Mazmur. Bagaimana si peduakan Amsal sada sepitu. Ini merupakan satu tujuan daripada kitab Amsal enda tuliskan. Beberapa tujuan si iturikan ijenda kapan ketika kita mendengarkan hikmat dan didikan itu, tujuannya gelahna banci kerina kalak singaloken
hikmat dan didikan itu banci enda mengerti lid pengangkana ketika ia jari ibimbing turah pengertiin simbages. Pengertiin enda orang yang berhikmat, pengertian yang betul-betul berasal dari Tuhan si mengubah kegeluhan kalak si ngaloken didikan enda dai mengerti dia. Maka selanjutnya ikatakan tujuan daripada Amsal ini adalah gelahna kita mengerti kai kata-kata si bermakna ibas kegeluhan tak eda. Pentingnya memahami kata-kata si bermakna. Sebab ibas kegeluhan tak ibas paksa si genduari melala kata-kata yang tidak bermakna. Banyak sekali perkataan yang tidak berhikmat yang menggiring kita ke hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka ibabaina kita arah kata enda gelah tujunna kita gelah namin kita kerina enda beluh kita pandai. Tuhan tidak suka orang yang bodoh. Karena ketika kita dididik menjadikan kita orang pandai, pintar. Maka tujuan daripada hikmat enda mencerdaskan kita agar kita hidup dalam kebijaksanaan. Dan luar biasa maka selanjutnya ikatakan gelahna kita mampu untuk mendengar, melatih diri kita. Kalau kita mau menjadi orang yang pintar, pandai, harus sering-sering berlatih untuk mendengar. Itu adalah salah satu membenahi, membekali, mengingatkan kita. Kemampuan kita mendengar perlu kita terapkan. Karena pada saat ini kemampuan manusia untuk mendengar sangat terbatas sekali. Maka si terakhir dikatakan ayat itu takut akan Tuhan adalah permulaan ilmu pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tuhan tidak mau kita menjadi orang bodoh. Tapi di bata engena kelatena meriah kelukurna adik kita kerina. Jadi kalak si bijaksana, jadi kalak si beluh, jadi kalak si kin enda memiliki kecerdasan. Jadi kalak si memiliki pengertian simbages akan hal-hal yang Tuhan mau. Jadi arah nats kata dibatasi jadi PA permata enda. Tentu naman bandu kam kerina permata kekelengan kami. Gelah namin enda dari pesan teks enda adisi kaiken rikutkan temanta. Anak si muda jadi pasu-pasu, generasi muda menjadi berkat. Untuk menjadi berkat itu harus kepeken proses dalam penerapan firman Tuhan. Untuk menjadi anak si muda gelah banci jadi pasu-pasu. Kepeken git harus melatih diri. Git terlibat ibas dahin-dahin di tengah-tengah perpulungan. Bagi kape erpalaskan enda ugama karena anak si muda banci jadi pasu-pasu. Ternyata anak si muda harus menerima didikan dan hikmat. Perlu tetap ididik ras ibrekan hikmat. Gelah nalip pemahamanna karena si payu ya depan Tuhan. Ras pe anak si muda harus kepekan memiliki, memahami kata-kata yang bermakna. Anak si muda harus kepekan enda beluh. Harus pandai menempatkan dirinya. Baik dalam pergaulan, begitu juga dimanapun dia berada. Dia beda dengan orang lain. Bagaimana banci jadi pasu-pasu? Lah banci ia enda tidak memiliki kualitas. Harus dia memiliki kualitas. Harus dia cerdas bijaksana. Harus ia enda mampu mendengar didikan dan teguran. Dan raspe ibas kegeluhena. Harus kepekan takut akan Tuhan. Dari kaisi iturikan Amsal bagi pemasmur enda menggiring kerina anak tasi muda gelah banci ia jadi berkat, jadi pasu-pasu. Dia dibentuk dan diawali daripada akan pengenalannya akan Tuhan. Diawali dari kehidupan takut akan Tuhan.
diawali dari kehidupan bagaimana dia diproses untuk diingatkan, menerapkan di dalam kehidupannya akan kebenaran firman Tuhan sebagai panutan dan panduan di dalam kehidupannya. Endam salah sada kuncina maka banci jadi pasu-pasu. Alu bage kai enda si iturikan ibas kitab Amsal enda si idah generasi muda yang menjadi berkat Salomo. Dia adalah seorang yang memiliki hikmat. Dia mencari hikmat, begitu pentingnya bagi kehidupannya. Sehingga hikmat yang Tuhan berikan bagi dia, persoalan apapun yang dia temui di dalam menjalankan tugasnya, dia mampu menyelesaikan daripada hikmat yang diberikan oleh Tuhan bagi dia. Maka adilit kepekan kita enda. Ternyata kalau pemuda ataupun permata itu memiliki hikmat, ternyata itu adalah salah satu kunci untuk menyelamatkan dia dari persoalan yang membelenggu kehidupan dia. Hikmat sirena ibas di batanari erbahan caenda menyelamatkan dia dari segala pergaulan yang tidak benar. Pengenalan akan Tuhan yang benar erbahan ia semakin pintar, semakin erguna dalangan pendahina bagaimana menempatkan dirina ijapa pe ia ringan, apalagi di dalam pelayanan gereja. Ternyata guna banci sekitar 12 tahun pelayanan 2021, generasi muda menjadi berkat. Salah satunya adalah ketika permata itu betul-betul membenahi dirinya dengan kuasa dan kebenaran firman Tuhan, mengandalkan dan menyatakan bagaimana Tuhan itu hebat dan berkuasa atas kehidupannya. Dia mampu menuangkan bagaimana Allah yang selalu menyertai dia dalam sikap kehidupan yang betul-betul berkenan bagi Tuhan. Kiranya firman ini diberkati oleh Tuhan dan permata-permata kami menjadi generasi muda menjadi berkat. Anak si muda jadi pasu-pasu, jadi kebanggaan di bata, kebanggaan kami. Baba kemalaman ate, ibas kegeluhendo mulia gelar Tuhan. Mari ras kita artoto. Bujur ikatakan kami Tuhan. Arah kata di bata si jadi renungan ibas bahan PA enda. Kiranya PA permata bas minggu enda mengingatkan kerina anak kami si muda. Gelah betul-betul ibas ia membenahi dirina. Gelah banci arah kerina situasi kegeluhan si hadapina. Pendahin setudina bagi pe ibas menentukan pasangan hidupnya. Ia banci enda jadi contoh teladan. Maka generasi muda ibas GBKP enda betul-betul diberkati dan diberikan Tuhan hikmat. Sirbahanca ernanam teridah ibas kegeluhanna di bahata mulia. Enda pengharapan kami ibas Kristus kami ertoto. Amin.